Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la halla wa la quwata illa billah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Sampai detik ini Allah masih terus menjaga kita, melindungi kita sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun mampu meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basahilah lisan kita dengan terus bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita lantunkan menjadi asbab kita nantinya mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumul qiyamah nantinya. Hadirin kaum muslimin, ayah, bunda, tuan puan, abang, kakak yang insya Allah sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui dan memahami secara seksama bahwa sesungguhnya kita semua ini ingin mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, kesejahteraan dalam menjalani kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah kita bagaimana cara agar kehidupan kita itu menjadi sukses? Bagaimana cara agar kehidupan kita itu menjadi bahagia? Bagaimana cara agar kehidupan kita itu menjadi sejahtera? Artinya perjalanan kehidupan kita ini kita bawa tidak hanya sekedar mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, kesejahteraan hanya sementara ketika kita masih hidup di dunia. Tetapi yang paling luar biasanya adalah kita mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dan kesejahteraan itu sampai pada akhirat nanti kita akan mendapatkan jauh lebih sukses, jauh lebih bahagia, jauh lebih sejahtera. Olehnya itu hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita pahami secara seksama bahwa sesungguhnya kesuksesan, kesejahteraan, kebahagiaan hidup yang adalah merupakan harapan daripada setiap manusia di alam permukaan dunia Allah itu bisa kita lalui dengan baik manakala kita memperhatikan aturan-aturan yang disampaikan dan diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan dan kita tinggalkan. Artinya melalui perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan masalah kesuksesan, kebahagiaan, kesejahteraan yang kita inginkan, Allah sendiri telah menginformasikan hal tersebut. Di dalam Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat kedua sampai ayat ketiga, Allah lantas berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwasanya Allah menjelaskan kitab Al-Quran adalah merupakan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, mereka yang beriman kepada yang gaib meskipun mereka belum menjalani hal gaib itu. Seperti bagaimana nantinya siksa kubur, bagaimana nantinya di akhirat ada siksa neraka dan ada kebahagiaan hidup masuk ke dalam surganya Allah. Belum dirasai, tapi kokoh keimanan mereka itu semakin tangguh, semakin baik dalam memposisikan diri mereka untuk menyadarkan diri mereka terkait dengan berita yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada diri mereka. Sehingga walaupun tanpa melihatnya, tanpa merasakannya terlebih dahulu, mereka tetap memasang keyakinannya bahwa mereka percaya dengan konsep yang demikian.
Maka hal ini menandakan mereka masuk ke dalam kategori orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam kategori orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuqimunas shalah. Ya, mereka setelah proses keimanannya kokoh, mereka mampu untuk dalam proses kekokohan keimanan mereka itu melaksanakan ibadah salat. Artinya setelah mereka balik dan umur mereka memenuhi syarat untuk melaksanakan perintah Allah, maka mereka mengerjakan ibadah salat itu tanpa mereka tinggalkan dalam melalui hari-hari yang mereka jalani dalam kehidupan mereka. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap apa-apa yang Allah anugerahkan kepada diri mereka, maka mereka semua ya menginfakkan, memberikan harta-harta yang mereka miliki kepada orang-orang yang memang berhak untuk menerimanya. Hadirin yang sama berbahagia, maka kita dapat memahami bahwa sesungguhnya surat Al-Baqarah surat kedua ayat 2 sampai 3 ini menunjukkan kepada kita kesuksesan hidup, kesejahteraan hidup, kebahagiaan hidup yang ingin kita raih. Itu ada 3 cara yang harus kita tempuh. Yang pertama, dimulai dengan iman kepada Allah, diikut sertakan dengan melaksanakan ibadah sholat, dan disusul pula dengan memberikan sedekah terkait pendapatan atau harta yang kita miliki kepada orang yang berhak menerimanya. Lalu pada Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat ke-69 Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Memberikan informasi kepada diri kita bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita semua, Allah tegaskan, dan orang-orang yang mereka itu bersungguh-sungguh untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala itu selalu beserta orang-orang yang berbuat baik. Kesungguhan dan kebaikan tentu akan membawa pelakunya, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kepada kesuksesan yang hakiki. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bukhari dan kitab Muslim itu memberikan penjelasan kepada kita. Nabi SAW bersabda, di sini memberikan masukan dan pembahasan kepada kita berkaitan dengan Nabi SAW menjelaskan bahwa barang siapa di antara kita yang mereka itu menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Sekali lagi, barang siapa di antara kita yang dia itu menjadikan dunia sebagai tujuan utama, Allah akan mencerai beraikan urusannya, dan dunia tidak akan pernah datang kepadanya kecuali sebatas yang telah ditetapkan untuknya. Tetapi barang siapa di antara kita yang menjadikan akhirat itu sebagai niat utamanya, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di dalam hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Di sisi lain, dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, "Ihfadillah yahfaduka, ihfadillah tajiduhu tujahaka." Dijelaskan bahwa Nabi memberikan pembelajaran kepada kita dengan sabdanya, "Jagalah Allah dengan menjalankan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya, maka Allah akan menjaga dirimu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu." Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus paham dan mengerti bagaimana cara untuk
mendapatkan kesuksesan, kesejahteraan, kebahagiaan baik hidup kita di dunia apatah lagi kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentunya kita diperintahkan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus memiliki keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu senantiasa bertakwa dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhkan diri kita dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala untuk kita tinggalkan. Lalu yang kedua, kita harus selalu senantiasa istiqomah mendirikan salat atau menjaga salat kita, sebab kita pahami secara bersama bahwa salat adalah tiang agama dan kunci keberkahan dalam hidup kita yang tidak perlu dan tidak boleh kita tinggalkan. Artinya dalam bahasa sederhananya, jangan sekali-kali kita meninggalkan ibadah salat tersebut. Lalu yang ketiga, kita dianjurkan untuk selalu senantiasa berbuat baik kepada sesama, ya, baik kepada keluarga kita, kepada tetangga yang di sebelah rumah kita, umumnya kepada masyarakat luas, dengan membantu mereka tentunya sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Lalu yang keempat yang harus kita lakukan adalah belajar mendalami ilmu agama, ya, karena ilmu agama adalah merupakan jalan untuk memberikan pemahaman kepada kita tentang bagaimana kita harus memahami hakikat daripada kehidupan kita, kemudian bagaimana kita harus menyiapkan bekal untuk akhirat kita. Lalu yang kelima, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bekerja keras dan jujur. Artinya apa? Usaha yang kita lakukan harus kita benar-benar sungguh-sungguhi. Kemudian jangan lupa selipkan kejujuran dalam apa yang kita lakukan sehingga bisa membawa keberkahan dan mendatangkan rezeki pada diri kita. Yang keenam, terus bersyukur dan bersabar terhadap perjalanan yang kita lalui dalam kehidupan kita di alam permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada diri kita adalah merupakan sebuah investasi terpenting. Kemudian sabar pun dalam menghadapi ujian adalah sikap yang tentunya membawa ketenangan jiwa pada setiap dari kita yang memiliki nilai sabar itu. Lalu yang ketujuh, kita terus berusaha, ya, tampil terdepan untuk membantu orang lain dalam hal sedekah. Ketika kita diberikan kemampuan harta yang berlebihan, ya, dan memang kita lihat itu bisa kita sedekahkan atau kita investasikan kepada orang lain yang membutuhkan, dan ini akan membawa keberkahan hidup bagi diri kita, bagi dunia apabila kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, mampu menjaga lisan kita dan hati kita dari perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berusaha menghindarkan diri kita dari berkata yang sia-sia, kemudian mengunjing atau iri hati, dan selalu berkata baik dan menjaga kebersihan hati dari setiap pribadi kita masing-masing. Kemudian yang kesembilan, doa dan tawakal. Artinya jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah dalam setiap ibadah kita. Kemudian setelah berdoa, melakukan aktivitas kegiatan yang kita kerjakan. Selanjutnya kita tugasnya hanya bertawakal atas setiap usaha yang kita lakukan di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ke-10, kita diperintahkan untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya memperbanyak membaca Al-Quran. Yang tadinya kita tidak membaca Al-Quran, kita kuatkan volume membaca Al-Quran. Yang tadinya kita tidak zikir, kita kuatkan volume zikirnya. Kemudian tadinya kita tidak bisa melakukan ibadah-ibadah sunnah, maka saatnya kita melakukan ibadah-ibadah sunnah tersebut, karena kondisi demikian akan mengantarkan kita atau mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, penutup bagi diri kita, setiap kesuksesan, setiap kesejahteraan, setiap kebahagiaan, semuanya itu sejatinya adalah keberhasilan yang mengantarkan setiap daripada individu kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala.
dan tentu keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu akan memasukkan kita ke dalam surganya. Dan perlu kita pahami bahwa sesungguhnya dunia yang saat sekarang ini kita berada di dalamnya adalah merupakan sarana, tempat yang kita bisa menentukan kehidupan kita, mau mendapatkan kebahagiaan hidup dunia yang sesungguhnya adalah dengan memperbaiki amal-amal ibadah kita di dunia ini, sehingga nanti dia ikut mengantarkan kita menuju kebahagiaan yang sempurna ketika kita kembali menghadap Allah kelak di akhirat nanti. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kesuksesan, kebahagiaan, kesejahteraan hidup, tidak hanya sekedar di dunia, tetapi di akhirat kita akan mendapatkan jauh lebih sukses, jauh lebih bahagia, jauh lebih sejahtera. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua tentang bagaimana cara kita mendapatkan kesuksesan hidup di dunia, tidak hanya sekedar kita bahagia, tetapi ketika kita kembali menghadap Allah, kita pun jauh lebih bahagia dibandingkan kebahagiaan kita yang kita dapatkan di dunia ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.